Terkait dengan pengusiran setan, itu ada banyak kontroversi ya. Bagi orang liberal, sebenarnya orang-orang yang nampak kerasukan setan itu dianggap hanya sakit jiwa saja oleh mereka itu. Lalu orang yang sakit karena setan pun dianggap ya karena sakit wajar, alamiah, virus, bakteri, dan sebagainya. Cuma sayangnya Alkitab menyatakan bahwa ada perbuatan-perbuatan pengaruh setan kuasa gelap dalam kehidupan manusia. Macam-macam tuh. Nah, saya kira ini butuh sebuah kepekaan untuk bisa membedakan apakah ini kuasa gelap atau tidak. Misalnya Anda bertemu dengan orang yang dia sudah lahir baru tapi terganggu dengan penglihatan, melihat setan itu kan tidak enak tuh. Dari pengalaman saya dulu ketika kebatinan memang merasa bisa melihat bayangan sana, kakek-kakek di sana, nenek di situ, lalu anak-anak kecil. Saya kira itu bukan bagian dari karunia Tuhan. Karena ketika saya bertobat lahir baru, hilang semua itu kemampuan-kemampuan seperti itu. Jadi seandainya ada orang yang terus diperlihatkan setan, itu gangguan untuk membuat kita tidak sejahtera. Tentu yang ini harus kita mohonkan kepada Tuhan dan kita usir dalam nama Yesus. Pengusiran setan itu bukan hal yang aneh. Cuma bagi orang liberal, saya pernah mendengar satu khotbah pendeta liberal dari GKJ waktu itu di daerah Batu Malang sana itu. Dia berkata begini, mengusir setan adalah eksorsisme itu dengan cara memberi beras dan sebagainya. Seakan-akan orang miskin saja yang kekurangan yang kesetanan. Saya kira ini juga terlalu mempersempit makna kesetanan. Karena memang setan bisa melakukan dalam berbagai cara dan salah satunya ya dengan memberi penyakit. Kalau ke dokter tidak wajar lalu nggak ketemu penyakitnya, minum obat apa saja tidak bisa, tapi tidak ditemukan penyakitnya. Kalau ada penyakitnya dan bisa diobati itu ya memang ada penyakit. Walaupun penyakit juga bisa dari setan gitu ya. Ya kita perlu, berhak, dan boleh, dan malah seharusnya untuk mengusirnya dalam nama Yesus. Kita meminta belas kasihan Tuhan untuk mengikat segala kuasa kegelapan itu. Karena ini perintah Tuhan. Dan yang paling penting sebenarnya pengusiran setan itu adalah dengan memberitakan firman. Ketika firman diberitakan dengan benar, maka setan yang menguasai diri manusia, kuasa gelap, itu perlahan akan menyingkir. Karena apa? Karena gelap itu akan hilang dengan hadirnya terang. Beritakan firman dengan benar itu adalah bagian dari pengusiran setan. Jadi istilah mengusir setan itu yang kemudian banyak dikontroversikan itu adalah apakah kita masih perlu menengking mengusir? Oh ya, perlu. Sampai dengan hari ini kuasa Allah masih terus menyertai kita anak-anak Tuhan. Cuma di sini butuh kepekaan untuk membedakan ini wajar atau karena dosa kita. Ya maksudnya wajar itu penyakit. Yang kedua adalah akibat kesalahan kita. Jadi kalau ada orang rokok siang malam, hidup tidak beres, gadang, lalu kena TBC, dan sebagainya, ya itu tentu pakai pengobatan. Tidak sekedar dengan ditengking. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tiba-tiba sakit, atau ke dokter juga nggak ketemu, secara psikologis juga tidak apa-apa, ya itulah mungkin waktunya kita melakukan pengusiran setan. Tidak harus dengan sakramen, karena Alkitab tidak pernah uh, menjelaskan atau menceritakan bahwa setan diusir melalui sakramen. Setan diusir dengan perintah dari kita, dari orang-orang beriman. Tapi hati-hati jangan kayak anaknya Imam Skewa ya, asal main dalam nama Yesus, padahal dirinya tidak beriman, bukan bagian daripada kerajaan Allah yang malah dihajar sama setannya. Jadi jangan takut untuk berdoa, ambil kuasa Allah, karena memang itu diberikan kepada orang-orang beriman untuk melawan kuasa kegelapan. Enok.